kita buka tanya jawab. Barangkali di antara antum ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mengingatkan saya, tadi taklid terbagi menjadi 3. Taklid haram, taklid wajib, yang ketiga apa? Yang ketiga sudah dijelasin belum? Belum. Taklid mubah adalah taklid orang yang tidak boleh taklid, di mana ia mampu berijtihad sendiri karena ilmunya yang sudah dalam, tapi dia terpaksa taklid karena mepet dan darurat. Contoh misalnya, dia ditanya tentang suatu pertanyaan dan dia belum sempat untuk cari dalilnya. Tapi dia sudah punya kemampuan untuk cari dalil karena dia sudah menguasai alat-alat ijtihad. Tapi masalahnya jawabannya butuh waktu itu juga dan segera mungkin. Tapi dia tahu ada ulama yang berfatwa tentang masalah tersebut. Maka dia boleh mengatakan, alim fulan berfatwa mengatakan boleh, enggak apa-apa. Akhirnya dia taklid sama ulama tersebut karena mepet masalahnya. Ya, waktunya mepet dan pertanyaan harus sesegera mungkin. Maka yang seperti ini disebut taklid yang mubah pada para ulama. Apa hukum akhwat naik ojek online? Ini ojeknya akhwat lagi apa ikhwan ya? Rasulullah SAW melarang laki-laki dan wanita yang tanpa mahram berdua-duaan, Pak. Kecuali yang ketiga setan, kata Rasulullah SAW. Tidak layak seorang akhwat berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, walaupun ojek online. Walaupun ojek online. Kecuali kalau dalam keadaan yang sangat membutuhkan dan tidak ada alternatif lain. Kalau sifatnya memang sangat butuh, harus segera dan tidak ada alternatif lain, ya sudah, gimana lagi? Kenapa? Karena para ulama mengatakan sesuatu yang diharamkan itu ada 2 macam. Ada yang diharamkan zatnya dan ada yang diharamkan karena bisa menjerumuskan kepada keharaman yang lain. Yang diharamkan secara zatnya contohnya apa? Makan bangkai, riba, berzina, mencuri, itu haram secara zatnya. Ada yang sifatnya haram karena bisa menjerumuskan. Berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram haram karena bisa menjerumuskan kepada apa? Zina. Dan kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang diharamkan karena menjerumuskan boleh dalam keadaan dibutuhkan. Kalau butuh nggak apa-apa. Makanya melihat akhwat haram, tapi boleh ketika saat ingin menikahinya karena ada kebutuhan. Ya. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan menikah si fulan dari wanita Ansor. Kata Rasulullah, kamu sudah melihat belum? Belum ya Rasulullah. Undur, lihat dulu kepada dia. Iya. Berarti pada asalnya melihat perempuan haram apa halal? Haram. Enak aja. Maunya halal terus. Saya belum ngikutin dakwah salaf, tapi kok ternyata dalam dakwah tersebut masih ada juga perpecahannya. Ya memang sudah sunnah kauniyah qadariyah. Allah mentakdirkan adanya perselisihan itu pasti ada, Pak, pasti. Dan Allah menjadikan perselisihan itu karena ada hikmah yang besar di baliknya. Apa hikmahnya? Apa hikmah dari adanya perselisihan? Dengan perselisihan kita diuji oleh Allah untuk sungguh-sungguh atau tidak mencari kebenaran. Dengan adanya perselisihan,
akan terpilah antara pencari kebenaran dan pencari pengikut hawa nafsu, pencari hawa nafsu. Dengan adanya perselisihan akan semakin jelas kepada kita mana hak mana batil. Hikmahnya besar sekali. Makanya kenapa Allah mengadakan perselisihan? Karena maslahatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya. Memang perselisihan itu mudarat, tapi sengaja Allah adakan. Allah ingin menguji kita semua dengan perselisihan tersebut. Allah melarang perselisihan, melarang. Allah ridho dengan perselisihan, Allah tidak ridho. Tapi kenapa Allah menciptakan adanya perselisihan? Karena ada hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Maka perselisihan jangan sampai membuat kita futur, salah. Justru dengan adanya perselisihan, disitulah kita semakin bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Bukan malah mundur. Salah besar itu, Pak. Sebab kalau antum melihat perselisihan mundur, antum selama-lamanya tidak akan mendapatkan kebenaran. Ya. Bagaimana hukum membatalkan janji untuk menikahi seorang akhwat? Karena fulana berbeda manhajnya dengan saya, gimana ya Ustadz? Ya. Akhi, kata Rasulullah, man halafa ala syai, siapa yang bersumpah atas sesuatu, lalu ia melihat ada yang lebih baik dari sesuatu tersebut, maka bayar kafarat sumpahnya, datangi yang lebih baik tersebut. Antum bersumpah sama seorang akhwat, ukti saya bersumpah demi Allah mau menikahi kamu, misalnya gitu ya. Setelah itu ternyata dapat akhwat lain yang lebih cantik, lebih soleha, lebih takwa dan yang lainnya. Gimana nih? Ya udah bayar kafaratnya, datangi yang lebih baik. Gak masalah. Antum sudah janji sama akhwat, ternyata setelah itu kok akhwatnya akhlaknya nggak bagus, wah agamanya juga kurang, wah ini gimana nih? Ya udah, ya. Kalau dia tidak, jangan pakai tangan kiri. Kalau dia tidak bersumpah sebatas janji saja, dan setelah itu dia tahu dan jelas kepada dia bahwa akhwatnya kurang, ya udah, mohon maaf aja sama akhwat tersebut. Insya Allah nanti diganti dengan ikhwan yang lebih baik dari saya. Sepertinya saya tidak cocok buat kamu. Bahkan kalau orang sudah melamar akhwat, boleh dibatalin nggak, Pak? Boleh, nggak masalah. Iya. Bagaimana sikap suami terhadap kesalahan istrinya? Ya akhi, seorang suami harus banyak-banyak memaafkan istri. Dalilnya, insya Allah suratnya antum sering mendengarnya. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, Allah mengatakan istri-istri, bukan cuma istri satu, Pak. Jadi alasan. Itu yang di belakang pada cemberut semua tuh, Pak. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu adalah musuh buat kamu. Atau min di sini lil bayan, sesungguhnya istri dan anakmu itu musuh untukmu. Maka waspadalah kamu dari mereka. Kenapa disebut musuh, Pak? Apakah musuh yang harus diperangin? Bukan. Artinya yang sering kali membuat kita koret, pelit, ya. Sering kali kita membuat lalai. Sering kali kita jadi rakus gara-gara anak dan istri kita. Mau berinfak mikir-mikir dulu, padahal punya harta lebih. Gara-gara anak dan istri, rupanya istrinya permintaannya macam-macam.
Ngapain sih mas bantuin orang fakir miskin, kita aja belum punya BMW misalnya gitu. Gara-gara istri susah berinfak, gara-gara istri kita jadi susah ke masjid. Udahlah mas, ngapain ke masjid, sholat di sini aja jadi imam saya. Kapan ke masjidnya? Ya, itu maksudnya musuh di sini. Sesungguhnya istri dan anak kamu musuh buat kamu, waspadalah. Lalu Allah mengatakan apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jika kamu memaafkan, wa tasfahu, kamu juga bersikap apa? Safah. Safah itu hampir mana dengan memaafkan. Wa taghfiru, mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami harus banyak-banyak memaafkan anak sama istrinya. Harus dadanya lebar. Kenapa? Karena memang wanita itu Allah ciptakan bengkok. Rasulullah bersabda apa? Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila' wa inna a'waja syai'in min ad-dhila' a'la. Berbuat baiklah kepada para wanita karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok itu tulang rusuk yang atas. Ya. In dhahabta tuqimah kasarta. Kalau kamu paksa untuk berlempeng, patah. Fa in taraktaha ma zalat a'waj. Tapi kalau kamu biarkan tetap saja bengkok. Caranya gimana menghadapi tulang yang bengkok itu, Pak? Berbuat baik, berlemah lembut. Maka kalau menghadapi kesalahan istri bagaimana? Kita lihat mana yang paling maslahat buat dia. Rasulullah lihat dalam menghukum istri macam-macam Rasulullah SAW itu. Terkadang Rasulullah sabar, diam. Terkadang Rasulullah bersikap. Ini dia Rasulullah SAW pernah sedang berada di rumah Aisyah bersama sebagian para sahabatnya yang sedang makan. Salah satu istri Nabi mengirimkan sepiring kurma. Bapaknya Aisyah tahu dari siapa ini. Diambil piring tersebut, dibabetin sama Aisyah. Karena cemburu. Maka Rasulullah hanya tersenyum saja dan berkata, ibu kalian sedang cemburu. Rasulullah enggak marah-marah, kurang ajar kamu ya. Enggak. Rasulullah hanya berkata, ibumu sedang cemburu. Kemudian Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mengganti piring tersebut. Karena itu hak orang lain masalahnya. Tapi Rasulullah terkadang marah dan harus marah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW di suatu malam Rasulullah sedang bermalam di rumah Aisyah. Kemudian Jibril datang dan menyuruh untuk mendatangi Baqi. Karena Allah yang menyuruh. Menyuruh Rasulullah untuk mendatangi kuburan Baqi dan mendoakan mereka. Maka Rasulullah pun kemudian pergilah pelan-pelan. Takut mengganggu Aisyah maksudnya. Pelan-pelan pergilah. Rupanya Aisyah sadar Rasulullah pergi. Diuntitin dari belakang. Maka Rasulullah berdoa di situ, mohon kepada Allah. Ketika Rasulullah berbalik pulang, Aisyah langsung lari. Sampai di rumah langsung dalam keadaan ngos-ngosan. Sampai Rasulullah di rumah Aisyah, Rasulullah melihat Aisyah janggal, kok ngos-ngosan ini, kenapa ini? Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, Aisyah, apakah kamu tadi sesuatu yang gelap yang berkelabatan di depanku? Betul ya Rasulullah. Dipukulnya dada Aisyah Rasulullah. Apakah kamu hendak menuduh Rasulnya akan berkhianat? Artinya enggak layak perbuatan seperti ini. Ini sama saja menganggap Rasulullah akan mengkhianati istrinya. Apakah kamu hendak menuduh Rasulnya berkhianat? Tapi rupanya Aisyah pintar, Pak. Apa kata Aisyah? Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa yang harus saya baca? Dialihin sama Aisyah. Ya. Masya Allah.
Terpaksa Rasulullah bersikap karena perbuatan Aisyah tidak layak dilakukan oleh seorang mukminah terhadap Rasul sallallahu alaihi. Ini sudah masuk di dalam masalah akidah ya akhul Islam, azani Allah. Pernah Rasulullah SAW memberikan sanksi kepada salah satu istrinya nggak negur lebih dari 3 hari. Maka dari itu antum sebagai seorang suami lihat mana yang paling maslahat. Tapi ingat ya, tujuannya adalah memperbaiki, bukan karena sebatas geram dan kesal. Ya. Tujuannya memperbaiki. Kira-kira yang paling baik apa buat dia? Masa antum sudah punya istri lama masih belum paham juga apa yang harus terbaik ya dilakukan. Ada yang mengaku berada di atas manhaj salaf, tapi prinsipnya begini, ambil baiknya, buang buruknya. Gimana tuh Ustaz? Sebetulnya Pak, ambil baik, buang buruk tuh benar sebetulnya. Karena kebaikan harus diambil, keburukan harus betul sebetulnya. Cuma kalau kalimat ini kita ucapkan kepada orang awam nggak pas. Karena orang awam tuh belum punya kemampuan dan parameter untuk menilai benar atau salah. Ya. Makanya kata para ulama, tidak setiap ucapan bisa kita sampaikan kepada setiap orang salah. Naam, kalau itu benar kita ambil kita ambil. Kalau itu salah kita buang. Itu bagi mereka yang sudah punya kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Adapun kita ucapkan itu kepada orang awam yang dia nggak paham, nggak punya parameter yang jelas, itu sama saja antum mau menjerumuskan dia kepada sarang buaya. Sahih. Oh nggak apa-apa, silakan ambil saja dari dia, ambil baiknya, buang buruknya. Sementara dia nggak punya kemampuan apa-apa. Akhirnya duduklah dia di situ. Oh, menurut saya ini baik nih. Oh, menurut saya ini buruk nih. Lah terus parameternya apa? Banyak orang seperti ini Pak, gara-gara itu jadinya kebingungan Pak. Gara-gara kalimat tersebut diucapkan kepadanya sementara dirinya belum pantas. Akhirnya dia duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini. Lalu dia jadi bingung. Mana yang benar ya? Masing-masing kok bawa dalil ya? Udahlah, kalau gitu jangan merasa paling benar tuh kan? Muncul kebingungan, Pak. Dari kebingungan mencetuskan ide-ide yang tidak benar. Seharusnya ya kita membimbing dulu orang-orang awam ini supaya kuat dulu ilmunya, punya parameter yang jelas untuk menilai hak dan yang batil. Ya, kasihan ya akhi. Bagaimana hukumnya bekerja sebagai PNS sementara penghasilan itu dari pungutan pajak? Harta haram itu ada 2 macam. Ada haram secara zatnya dan ada haram karena transaksinya. Haram secara zatnya contohnya antum nyolong, ngambil. Maka ini harta tetap milik pemiliknya. Kalau ada teman antum hasil nyolong, kemudian hasil nyolongnya dikasih ke antum hadiah, ini hadiah buat kamu. Tetap haram gak buat antum? Haram. Kenapa? Karena ini harta masih berhubungan dengan hak orang lain. Ada lagi Pak,
haram karena transaksinya. Contoh, antum berjual beli dengan cara ribawi. Haram karena transaksinya yang mengandung apa? Riba. Antum bekerja di sebuah pabrik, ternyata pabriknya pabrik arak. Haram karena apa? Transaksinya. Maka yang seperti ini, kata sebagian ulama, kalau ternyata transaksinya dengan transaksi yang halal, jadi halal. Contoh, Ibnu Mas'ud pernah ditanya. Demikian pula Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi SAW, ada datang kepada Salman Al-Farisi dan juga diriwayatkan dari Mas'ud, saya dikasih hadiah makanan oleh keluarga saudara saya yang penghasilannya haram. Boleh saya makan? Lihat, ya, orang ini bertanya kepada Ibnu Mas'ud, saya diberi makanan oleh saudara saya yang penghasilannya apa? Haram. Boleh saya makan? Apa kata Salman Al-Farisi? Kul, makan aja. Buat kamu nikmat, buat dia haram. Kenapa? Dia haram buat dia karena transaksinya yang dia lakukan. Kemudian dia kasih hadiah ke antum, sementara hadiah itu transaksi yang halal, tidak Pak? Halal. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang lebih baik sih ditolak aja. Kalau ternyata seluruh penghasilannya dari yang haram. Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, karena transaksi kita dengan dia adalah halal. Contoh lagi, kalau antum jualan pisang goreng, lalu ada orang yang penghasilannya haram beli pisang goreng kita, buat kita jadi halal, tapi buat dia tetap haram. Ya. Nah, itu ya akhir Islam, azani Allah wa iyyakum. Apa sih yang membedakan manhaj salaf dengan Wahabi, Ustaz? Kenapa sih banyak yang menganggap Wahabi itu ajaran sesat, ya? Begini, Pak. Sebetulnya juluk Wahabi itu sudah muncul sebelum datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir kalau tidak salah tahun 1205 Hijriah. Ya. Seingat saya begitu. Ada yang tahu? Sekitar itu ya, atau wafatnya. Yang jelas beliau hidup tahun segitu, Pak. 1205 Hijriah. Dan munculnya Wahabi ini sudah ada sebelum beliau ada. Terbukti dalam kitab Wensharinsi, salah satu ulama Malikiyah yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Disebutkan dalam kitab tersebut ada pertanyaan yang ditujukan kepada Ibnul Lakhami. Ya. Ditunjukkan kepada Ibnul Lakhami, dan Ibnul Lakhami ini hidup pada abad ke-5 Hijriah. Tentang status masjid yang dibangun oleh kalangan Wahabi. Kata Ibnul Lakhami, wajib dihancurkan karena itu masjid dirar. Berarti firqah Wahabiyah sudah muncul sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muncul, jauh itu. Dan ternyata firqah Wahabiyah ini yang pertama kali memunculkannya Wahab bin Abdul Wahab bin Rustum. Ada yang mengatakan namanya Wahab bin Rustum. Dan dia memang pemikirannya sesat sekali. Dia mengatakan salat Jumat tidak wajib, dia mengatakan jilbab enggak wajib, banyak sekali. Dan di antara keyakinannya bolehnya memberontak kepada pemimpin muslim yang sah dan yang lainnya. Maka dari itu para ulama menyesatkan dia. Dan dia firqahnya tidak tersebar, Pak. Dia hanya ada di Maroko saja, di Maghrib. Nah, kemudian muncullah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwakan kepada apa? Tauhid, menjauhkan kesyirikan, mendakwahkan kepada sunnah, menjauhkan kebid'ahan. Dan beliau di atas madhab Ahmad bin Hambal. Nah, orang-orang yang tidak suka kepada beliau menisbatkanlah kepada Wahabiyah. Kenapa? Karena kebetulan nama bapaknya Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Dan tuduhan kepada beliau Wahabiyah itu, Pak, itu 50 tahun setelah beliau wafat. Di waktu beliau masih hidup belum ada tuduhan itu kepada beliau. Maka dari itu yang akhwal Islam, ya. Kalau dikatakan, kalau ada yang bertanya kepada saya, Wahabi sesat apa enggak? Sesatlah. Kalau itu Wahabinya yang dibawa oleh Abdul Wahab bin Rustum itu. Karena seluruh ulama menyatakan semuanya sesat, itu betul. Keyakinan menyesatkan. Ya. Lebih baik mana sih Ustadz, semangat menuntut ilmu dunia atau menuntut ilmu agama? Ya kalau ditanya lebih baik, ya jelas lebih baik menuntut ilmu agama, pasti itu. Kenapa? Karena ilmu agama tidak bisa dibandingkan dengan ilmu dunia, Pak. Ini kaidah asalnya begitu. Terus apakah kita berdosa kepada orang tua jika kita menunda ya untuk fokus skripsi kuliah hanya karena ingin menuntut ilmu agama dahulu, Ustadz? Soalnya saya masih awam. Kalau antum bisa berbakti sama orang tua dan terus menuntut ilmu agama, lakukanlah. Sambil antum kuliah, sambil antum mendalami ilmu agama. Sambil antum skripsi, sambil antum mendalami ilmu agama, kan insya Allah bisa digabungin sih. Atur aja waktunya. Misalnya antum atur waktunya kajian seminggu berapa kali, ya, kajian paling 2 jam. Setelah itu antum fokus lagi untuk skripsi dan yang lainnya. Bisa insya Allah. Daripada orang tua marah-marah terus tiap hari sama antum. Udah capek-capek dia cari duit buat antum, kemudian akhirnya dia marah-marah terus, dosa. Ya udahlah. Ikuti aja dulu kemauan orang tuamu. Baru setelah selesai skripsi, terserah antum setelah itu. Antum berusaha fokus untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok ya ustadz-ustadz yang setelah dia selesai sarjana dunia kemudian mengambil sarjana agama. Banyak ustadz. Ya. Yang dia itu punya titel sarjananya sarjana teknik, tapi ilmu agamanya mantap sekali, Pak. Kenal Ustadz Amin Nur Baiz yang konsultasi syariah itu ilmunya kan luar biasa, tapi beliau LC bukan ST kalau nggak salah, sarjana kimia apa sarjana teknik, jangan lupa. Ustadz Muhammad Abdul Twasikal terkenal sekali, Rumaiso, ilmunya masya Allah, beliau gelarnya apa? ST, sarjana teknik. Tapi keilmuannya Masya Allah. Beliau pergi ke Saudi belajar ilmu dunia, tapi duduk di majlis para masyayikh, ulama-ulama besar di sana. Manfaat besar kan? Di Jogja ada banyak, saya kenal beberapa dokter, tapi ilmunya Masya Allah, Pak. Kenal Dr. Royhanul Bahrain? Masyhur itu, kalau antum sering itu baca-baca. Dokter, tapi padahal beliau, Pak. Kenapa nggak bisa seperti mereka gitu loh? Ya udah antum nggak apa-apa, selesaikan dulu sarjana duniamu itu. Setelah itu antum fokus menuntut ilmu agama, kuasai bahasa Arab, kuasai ilmu alat, kuasai. Masya Allah, bisa sebetulnya, kenapa tidak? Bahkan kalau antum misalnya punya gelar dokter sambil ngobatin, sambil dakwah pasien, kan Masya Allah. Ya kan? Ya. Alhamdulillah.
Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalam penyampaian. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.